Hai Sobat Visi, kembali lagi dengan kita di acara yang penuh warna dan santai banget tentunya. Dimana lagi kalau bukan di Tukar Pandang. Tapi di episode kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama co-hostku yang cantik banget. Sapa dulu teman-teman Rosa. Hai Sobat Visi, kenalin aku Rosa. Di episode kali ini aku akan jadi co-hostnya Galuh. Oke. Nah, di episode spesial ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sangat inspiratif dan kaya akan pengalaman. Siapa itu Rosa? Ada Festival Director dari Jakarta World Cinema. Wah, siapa itu? Ada Mas Sandi Gasela. Halo. Mas Sandi, apa kabar Mas? Baik. Terima kasih sudah diundang ke podcast. Hima Visi Podcast. Hima Visi Podcast. Ya, jadi itu podcast dari Himpunan Mahasiswa Televisi dan Film gitu, Mas. Nah, kalau Mas Hendy sendiri ini kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya ya ngurus Jakarta World Cinema, Festival Film, kurator juga di Klik Film, terus sisa lainnya kegiatan-kegiatan film aja di Jakarta. Banyak karena saya juga profesi sebagai wartawan. Film masih aktif gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Konon kalau wartawan tuh nggak ada pensiunnya. Oh. Sekali terjun jadi wartawan sampai meninggal matinya sebagai wartawan. Kalau jadi festival directornya apakah seperti itu juga? Wah, enggak dong. Pasti ada masanya lah ya. Kalau boleh tahu jadi festival director itu dari kapan? Dari Jakarta World Cinema pertama. Oh, berarti tahun 2021, saya kok lupa ya, padahal baru loh Jakarta World Cinema ini. 2021 atau 2022, sekitar itu. Jadi kalau di Jakarta World Cinema itu festival direkturnya tetap gitu ya Mas? Atau Enggak juga, ya mungkin kebetulan sekarang yang masih dikasih kepercayaan untuk mimpin sebagai festival director masih saya. Tapi mungkin bisa jadi next siapa gitu ya, bisa karena umumnya sih di festival film, festival director itu bukan sesuatu yang tetap gitu ya. Tapi paling enggak biasanya sih enggak menjabat setahun 2 tahun juga sih. Oh gitu. Jadi bebas aja sebenarnya. Bebas aja. Nah, buat teman-teman mungkin Mas yang belum tahu nih atau belum terlalu mengenal apa sih Jakarta World Cinema itu, bisa dijelaskan Mas? Ya, Jakarta World Cinema itu adalah sebuah festival film internasional. Seperti namanya Jakarta, berarti lokasinya di Jakarta. Dan festival kami ini disokong penuh gitu ya oleh streaming platform Klik Film. Jadi film-filmnya diusahakan oleh Klik Film gitu, dibawa oleh Klik Film. Kebetulan juga kuratornya dari Klik Film tuh Mas Sandi sendiri. Iya, saya sendiri, betul. Sebenarnya saya lebih dulu kerja sebagai kurator di Klik Film, lalu kemudian saya ngobrol gitu ya sama direktur Klik Film, Mbak Frederika. Kita ngobrol. Rasanya Jakarta ini perlu saat itu ya, perlu festival film yang besar gitu. Besar dalam arti jumlah film yang dipertontonkan banyak, tapi juga besar dalam arti filmnya memang besar. Besar di sini ukurannya apa? Ukurannya kami mencoba mencari film-film yang pernah tayang atau bahkan menang penghargaan di festival film bergengsi kayak Festival Film Cannes, Venice Film Festival dari Berlin misalkan, bahkan sampai ke Sundance Film Festival, sampai Toronto Film Festival. Jadi kami mencoba meramu gitu ya, mencoba ngambil film yang terbaik dari sini dikumpulin di JWC. Jadi dari awal tuh emang JWC ini kancahnya internasional. Internasional bener. Sebenarnya kalau datang ke JWC itu sebenarnya kita secara nggak langsung sudah terwakili, nggak perlu lagi pergi ke Cannes, nggak perlu lagi pergi ke Toronto gitu ya, ke Venice, karena film-filmnya kita bawain ke Jakarta gitu. Langsung gitu. Jadi JWC itu kasarannya sebagai perwakilan dari Indonesia gitu ya Mas ya. Ya kalau mau film-film terbaik dari festival-festival di mana nontonnya, kami harapkan ya di JWC lah gitu.
festival film-film yang Mm-mm. telah dikurasi kemudian Mm-mm. tayang di festival Mm-mm. apa, Jakarta Jakarta World World Cinema Cinema. ini, apakah nantinya juga akan tayang di Klik Film juga? Mas? Pasti. Pasti. Gitu. Oke, Tapi ada time window. Jadi kalau mau lebih cepet dulu nontonnya harus di Jakarta World Cinema. Gitu, ya. kalau boleh tahu kapan sih Mas Jakarta World Cinema ini? Biasanya di bulan September sampai Oktober tiap tahunnya gitu. September. Antara 2 bulan itu. Tuh teman-teman bisa banget yang daripada keliling-keliling di luar negeri kalaupun gak ada budget bisa langsung ke Betul. Jakarta World Cinema iya, betul di bulan September atau Oktober. Itu main face-nya ya Mas ya? Betul. bisa Kau- searching di mm-mm. IG-nya Jakarta World Cinema. 8 hari. 8 hari. Karena sangat menginspirasi ya bagi kita kan punya kayak sejenis acara seperti itu dan itu sangat-sangat membantu kita untuk wah kita bisa nggak ya kayak JWC itu gitu. Nah sebenarnya saya tadi agak kaget juga pas dengar ternyata JWC ini baru 4 tahun juga. Baru mau ke-4. 4 tahun ini dan sebenarnya juga di UNES ini kan juga ada UNES Film Festival dan kebetulan tahun ini juga tahun keempat. Wah samaan ya. Bisa samaan. Wah. Cuman kita masih merintis dari kecil banget Mas. Sama. Iya, kalangan mahasiswa dulu gitu. Sama, tapi kan paling enggak step by step gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu kesusahan buat kan ini berarti Mas Sandi tuh Mm-mm. ikut merintis dari awal nih Iya. terlahirnya JWC Iya. ini. Iya. Ikut mengkonsepkan dan lain-lain bersama eksekutif gitu ya di Klik Film. Gimana tuh proses serunya tuh kalau boleh dibagi sama teman-teman Mas mungkin? Proses serunya itu adalah ketika kita ngincer film tentu ya. Jadi misalkan saya bisa mengusulkan ke eksekutif di Klik Film, saya pengen film-film ini dibawa juga dong gitu. Terus ya syukur-syukur kalau yang saya usulkan itu sejalan dengan visinya Klik Film juga gitu ya. Karena film-film ini kan apa namanya nggak gratis ya. Kita minta mereka tayang di JWC kan ada istilahnya kalau di festival itu ada yang namanya screening fee, itu sejumlah biaya yang perlu kita bayarkan untuk setiap kali pemutaran per film, per pemutaran. Lalu ada juga budget yang lain itu material fee. Jadi kalau kita mau minta materinya biar dikirimin dari mereka itu kita harus bayar juga di CV-nya berapa per film gitu. Selain itu juga yang jadi challenge utama di festival film itu adalah cara kita membujuk sutradaranya untuk mau datang ke Jakarta. Karena juga apa namanya pasti karena film-film yang kami tayangkan film-film baru, banyak yang dari Eropa, dari Asia juga banyak. Tapi ketika kita mengundang mengundang mereka, nggak semuanya bisa hadir karena mereka juga lagi sibuk keliling ke festival gitu loh. Mungkin bentrok sama kota mana yang juga ada festival, itu challenging banget. Tapi festival tanpa kehadiran sutradara itu kurang rasanya. Kayak sayur kurang garam gitu lah katanya. Kayak kita Nggak cuma sedap. bisa nonton aja tapi kurang dapat feedback balik gitu. Iya. Kadang kan kepo nih siapa sih di balik film yang udah kita Bener, tonton gitu. bener. Sebenarnya itu juga jadi apa ya? Hal yang sama juga kayak di UNEF. Soalnya di UNEF ini kan di Jember gitu dan kebanyakan kalau misal film karya Indonesia itu Iya. di Jakarta gitu kan tuh Jakarta ke Jember itu kan jauh gitu Iya. Mas. Jadi itu sebenarnya juga pengen juga. Kan ini Mas, masyarakat awam menganggap kata-kata festival itu kan pasti meriah nih, Iya. seru, banyak orang. Nah kalau festival film tuh gimana sih Mas menurut Mas Andi? Kalau Jakarta World Cinema meriah. Meriah dong. Meriah ya, ribuan orang gitu ya datang ngumpul seru-seruan. Ya tonton aja di Apalagi di IG internasional gitu. Jakarta World Cinema gitu ya. Film yang udah Betul. menang-menang festival di luar negeri juga tayang di situ. Ya Pasti seru banget. memang festival kan kata dasarnya dari festive gitu. Festive itu yang meriah. Ya memang selaiknya festival itu diadakan sebisa mungkin dikejar supaya meriah. Meriah dalam arti bagaimana sih ya kita hadirkan film-film yang seru yang bisa dinikmati banyak orang. Kita bikinkan program-program lain seperti workshop, seperti Q&A, ketemuin penonton sama pembuat film gitu ya. Hal-hal kayak gitu kan bisa bikin meriah gitu. Iya.
Bener banget sih, dan aku harap juga antusias orang-orang terhadap festival film ini juga semakin apa ya, semakin besar gitu. Apalagi sekarang kan juga udah banyak orang yang suka sama film juga, antusias buat nonton film. Betul. Apalagi kebanyakan setelah COVID itu ya Mas. Betul. Dan festival ini kan setahun sekali. Oh iya. Iya kan? Iya, Jadi memang betul harus sekali. dibikin meriah. Jadi kayak apa ya? Ya pestanya gitu. Tahunan. Event yang harus ditunggu setiap tahunnya. Bener. Kalau di JWC sendiri nih, dari tahun pertama tuh ada berapa film Mas yang udah submit? Tahun pertama itu yang kami putarkan itu kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 85 film. Banyak ya. Terus tahun kedua 91, tahun ketiga 120. Karena biasanya ya ketika kita bisa dibilang sukses gitu ya, ketika menggelar suatu event, kita pengen event berikutnya lebih nih. Kalau tahun lalu 85, yuk tahun ini kita bikin 100 peningkatan ya, gitu. bagus. Tapi itu juga ada ininya ya, ada konsekuensinya ya ketika kita terus naikin naikin standar itu, kitanya juga semakin kewalahan. Karena kerjanya kan jadi double gitu loh. Dan itu dari awal memang udah internasional gitu Mas. Iya, internasional dari awal. Dari awal JWC pertama itu kami hanya berhasil mendatangkan satu sutradara dari Belanda. Wow. Dia punya film horor judulnya Moloch. Film itu juga tayang di Shudder. Shudder itu streaming company di Amerika yang khusus muterin film horor. Pokoknya ya sebenarnya kalau di kalangan sinetfil dia cukup dikenal gitu ya, tapi bagi orang awam mungkin asing namanya ya. Baru satu, terus di tahun kedua kita berhasil datengin 3 orang gitu ya. Tahun kedua, tahun ketiga kita datengin 4 orang, ya lumayan lah gitu ya. Terus ada peningkatan. Alhamdulillah gitu ya. Tapi memang bagi filmmaker yang base-nya misalkan di Eropa gitu ya atau di Amerika, pergi ke Jakarta itu jauh. Effortnya tinggi buat mereka, berat. Kalau kan Mas Andis juga sebagai kurator di Klik Film nih, pasti juga ada film-film dari internasional kan. Kalau menurut Mas Andi nih, perfilman Indonesia nih udah bisa belum sih bersaing dengan perfilman internasional? Oh, sebenarnya kalau ngomongin perfilman internasional gitu ya, semua negara punya kansnya masing-masing gitu. Tinggal kemudian gimana si pemilik film ini bisa bisa jualin filmnya ke market yang lebih banyak di seluruh dunia. Jadi kalau JWC belum punya di festival besar di dunia itu mereka punya namanya market festival. Jadi kayak Cannes, Berlin, Busan misalkan, dan yang paling baru di Indonesia itu Jogja baru bikin tahun lalu di JAP itu mereka bikin JAP Market. Intinya market itu adalah wadah gitu ya bagi si yang punya film dan calon pembeli film ketemu tuh di situ transaksi film. Sebenarnya market itu dari dulu terbuka. Jadi kalau Indonesia punya film yang dirasa bisa jualan internasional ya dibawa aja ke market itu, dipresentasikan ke sales agent di setiap festival, itu pasti nanti ketemu jodohnya kalau emang berjodoh gitu. Sama penontonnya, peminatnya. Iya. Kalau misal ini Mas, di JWC tuh ada kan sebagai kurator juga nih. Perlu dong Mas penilaian film-film yang bisa masuk di JWC itu kayak gimana aja? Oh, kalau di JWC kami cari film terutama pasti bukan film mainstream dari Hollywood, bukan dari studio Hollywood. Kami cari film yang beredar di sirkuit festival film. Syukur-syukur filmnya dapat nominasi gitu ya. Kami udah incer tuh kalau dapat nominasi. Kalau teman-teman masih ingat kemarin Oscar baru berlangsung di bulan Maret kemarin kan Oscar. Itu kan Oscar punya nominasi film berbahasa asing terbaik. Di situ mereka punya 5 nominasi ya. Itu 5-5-nya Klik Film punya. Wih. Itu 5-5-nya ada di Klik Film. Bahkan di streaming lain pun mereka nggak punya. Cuma Klik Film
aja ya. Klik Film punya gitu. Bahkan lebih dari situ sebenarnya. Bahkan film animasinya yang menang animasi terbaik itu di Klik Film juga punya. Dan kita incer jauh sebelum film itu film itu masuk Oscar gitu. Kita udah incer, udah tahu gitu. Karena salah satu kerjaan kurator adalah cari-cari film yang lagi seru apa gitu di tiap festival film di dunia. Oke, jadi kan kita dari tadi udah membahas seputar festival film gitu kan. Bagaimana Jakarta Box Cinema ini yang ranah internasional mengambil film-film dari festival yang menang festival-festival gitu. Nah, Mas Sandi sendiri kan sebagai festival director gitu. Sependek yang saya tahu, mohon koreksi Mas kalau salah ya. Kalau festival director itu punya wewenang untuk menentukan arah tujuan gitu dari festival tersebut itu mau kemana, dan itu nantinya juga bisa membantu program director untuk menentukan program-program apa yang sekiranya akan kita bikin di festival ini gitu. Kalau dari Jakarta Box Cinema sendiri tuh bagaimana Mas? Ya kurang lebih betul seperti itu, tapi ya namanya mengorganisasi festival itu ya kerja tim ya. Saya dibantu juga sama tim gitu yang punya job desk masing-masing. Dan saya juga ketika misalkan menentukan arah program tiap tahun mau kemana, itu juga diskusi sama eksekutif itu dalam arti si yang modalin festival ini siapa gitu, Klik Film, bosnya siapa di Klik Film. Mereka juga punya concern tertentu gitu ya yang ingin disampaikan, seperti misalkan program Klik Film Short Movie Competition itu tercetus ya untuk tahun ini. Tahun lalu kita nggak punya kompetisi untuk film pendek, tapi kami merasa bahwa kenapa kami melimitasi hanya untuk film-film panjang, tapi ingin juga cari filmmaker baru di Indonesia. Sebenarnya dalam jangka panjang nggak cuma sebatas kami mencari film pendek terbaik, tapi emang kami benar-benar mencari bakat filmmaker baru itu yang siap terjun untuk industri film Indonesia. Makanya hadiah untuk lomba Klik Film Short Movie ini langsung kita kasih kesempatan untuk bikin film panjang. Oh gitu. Jadi submit film pendek. Nanti di juri-jurinya ya orang-orang keren, ada Joko Anwar, Herwin Novianto, Alim Sudio, Asmara Abigail, lalu ada Aditya Ahmad. Aditya Ahmad itu satu-satunya sutradara yang menang di Venice kalau nggak salah ya. Film pendeknya dapat film pendek terbaik di sana gitu. Jadi juri-jurinya udah terbaik lah gitu ya. Nanti mudah-mudahan dari tahun ini kita ketemu calon filmmaker baru ini, dan mereka nanti bikin film panjang, filmnya bisa ditonton di bioskop gitu. Keren banget. Kalau boleh tahu itu juri-jurinya akan datang di festival juga? Oh iya tentu, iya datang. Joko Anwar tuh sering datang. Dia tiap hari hadir. Dia nonton, katanya kemarin dia nonton sampai 40 film. Wow. Selama seminggu. 8 hari itu hadir selalu. Iya. Rajin dia. Pak Joko Anwar ya. Bisa langsung datang ke Jakarta Box Cinema. Bener. Bulan September. Aku kepo lagi nih sebenarnya. Kan aku pernah dengar kalau ada yang pernah bilang gitu, kalau festival itu kan punya fokus gitu kan Mas, arah tujuannya apa gitu. Ada yang bilang kalau sebenarnya festival film itu yang utama adalah penayangan filmnya. Tapi ada juga yang bilang kalau festival film itu yang utama adalah forum komunitasnya, karena seperti yang kita tahu kalau festival film itu kan salah satu tempat di mana komunitas-komunitas film ini bisa bertemu dan kemudian menjaring relasi gitulah. Kalau menurut Mas Andi sendiri gimana? Tapi sebelum dijawab pasti kan ada banyak penasaran kan? Masalah nih, Sobat Visi pasti ada penasaran soal pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah, setelah ini bakal ada kuis nih dari kita. Tata caranya gimana? Nanti akan ada tata cara sendiri di video berikut ini.
Oke, setelah kuis kita akan lanjut pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber kita. Mas Andi Gasela selaku Festival Director dari Jakarta World Cinema. Yeay. Jadi pertanyaannya tadi adalah sebenarnya fokus utama festival film itu lebih ke apa sih kalau menurut Mas Andi sendiri? Ya memang betul, ada yang bilang filmnya yang paling utama di festival film, ada juga yang bilang komunitasnya, tergantung festivalnya mungkin ya, tapi idealnya kenapa nggak dua-duanya gitu, jadi penting gitu. Kenapa nggak dua-duanya jadi penting? Karena saya juga pernah ketika awal-awal diberi kepercayaan untuk jadi festival director, saya sempat ngobrol sama Mas Iva Isfansyah. Beliau festival director Jogja Asian Film Festival, seorang sutradara, produser juga. Saya minta Saya minta tips-tips dari beliau. Gitu ya. Gimana nih saya dikasih kepercayaan jadi festival director, apa yang perlu saya lakuin nih gitu biar nggak miss. Tapi Mas Ipa bilang dari festival itu yang penting filmnya. Malah filmnya. Kata Mas Ipa ya kepada saya, film-filmmu udah hebat, itu udah yang paling penting, karena ketika kita punya line up film yang banyak, yang seru, yang bagus-bagus gitu ya, otomatis audiens akan datang gitu. Dan ketika audiens itu yang datang kan termasuk komunitas itu kan, mereka memang nanti akan berkumpul di event festival itu. Jadi menurut saya dua-duanya bisa barengan. Dua-duanya penting lah ya. Dua-duanya penting, betul. Karena line up film yang jadi magnet gitu ya, nanti komunitas dan audiens yang menghidupkan festival itu. Berarti di JWC juga dua-duanya itu bisa terjadi gitu. Adakah forum komunitas? Ada dong, ada. Itu setiap hari full atau? Ya, Setiap hari gitu? setiap hari kita nggak cuma bikin screening film, kita kan ada juga sesi-sesi seminar, sesi tanya jawab dengan pembuat film. Gitu. Jadi mungkin ini kan kita mahasiswa televisi dan film gitu kan, pastinya siapa tahu nih sobat visi yang ada di sini juga pengen nih submit filmnya ke Jakarta World Cinema. Mungkin tahun depan kan bisa ada lagi gitu kan Mas, siapa tahu gitu. Apa sih kriteria dari filmnya gitu yang bisa disubmit? Kriteria dari filmnya, ada syarat-syaratnya. Gitu, Syarat-syaratnya itu yang pertama, filmnya harus baru, bukan film yang produksian 2-3 tahun ke belakang gitu ya. Kalau bisa 1 tahun terakhir gitu ya, filmnya baru. Terus film, ya tentu film pendek ada durasinya. Kalau di kami itu kalau nggak salah maksimal 15 menit kalau saya nggak salah ya. Tapi bisa dicek lagi sama teman-teman di website Jakarta World Cinema untuk syarat dan ketentuan. Lalu yang penting buat para pembuat film baru gitu ya, bikin film sebebasnya aja sih. Sekreatif mungkin, bebas pokoknya, jangan pusing sama limitasi gitu ya. Atau nanti juga ketika filmnya dijuri oleh juri yang kredibel, nanti yang terbaik kan bisa terlihat gitu. Berarti nggak ada batasan tema tertentu atau? Saat ini enggak. Saat ini enggak. Kalau misal film-film pendek di JWC ini berarti kan baru Mas ya nominasinya? Baru Itu tahun ini. bebas dari orang awam atau harus dari mahasiswa atau bebas ya? Bebas, tapi yang pasti udah punya KTP sih. Oh gitu. Udah punya data diri, minimal 17 tahun kayaknya itu udah. 17 tahun. Tapi bebas untuk mahasiswa, bukan mahasiswa. Dan itu kira-kira mungkin kalau film yang udah disubmit ke festival lain nih, apa masih bisa gitu disubmit di? Selama filmnya belum ditayangkan di festival tersebut, boleh. Boleh. Kecuali filmnya sudah tayang duluan di festival, atau mungkin festival yang menayangkan punya ketentuan sendiri, kalau udah tayang di festival dia nggak boleh tayang di festival lain mungkin. Jadi mungkin bisa juga bukan kami yang menentukan itu, mungkin festival lain kan udah keduluan gitu ya. Atau karena udah tayang duluan di festival kami, nanti filmnya nggak boleh tayang di festival lain. Itu hal yang lumrah sih, lumrah terjadi di festival film. Di
di PSTF di sini sendiri kan juga tiap tahun kita produksi film ya Rosa Iya. ya. Ya siapa tahu tahun depan nih filmnya bisa submit nih di JWC. Dan mungkin dari Mas Andi sendiri ada pesan-pesan nggak buat para sinias muda nih yang mau produksi film gitu kan? Banyak gitu loh sebenarnya kita semua tuh, mereka tuh punya ide yang bagus-bagus gitu, mau produksi tapi mereka tuh kayak cuma disimpan di drive aja gitu, kayak malu kebanyakan buat gitu disubmit gitu Mas. Iya, jadiin Jadiin dan jadi syuting itu yang paling penting. Ide-ide itu tertulis belum ada gitu. Jadi kalau ide itu cuma masih diangan-angan, bahkan masih dalam bentuk skrip gitu ya, karya itu belum ada. Syuting udah diedit baru itu karyanya ada. syuting, kemudian jangan lupa buat disubmit ke Iya. festival-festival. Betul. Kalau misalnya untuk tahun ini karena festival dari Jakarta Basino udah tutup, bisa disubmit di UNES Film Festival. Bener gak bakal Festival. Betul. Karena kita udah berbincang-bincang nih, tapi sebenarnya kita masih belum puas nih Mas Andi. Nanti mungkin di next kesempatan atau di lain forum kita dapat berdiskusi lagi. Boleh, dengan senang hati. Oke, terima kasih Mas Andi. Sobat Fusi, jangan lupa kalau punya film disubmit ke JWC. Terus untuk episode spesial kali ini dengan berat hati kita akan akhiri dulu. Aku Galuh sebagai host. Dan aku Rosa sebagai co-host. Pamit undur diri. Terima kasih. Dadah. Dadah, sampai jumpa di next episode.